Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang relevan yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, serta honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya pastikan bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat sambil menunggu kepastian pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan, yaitu mengenai honorer mendapatkan angin segar dengan adanya revisi Undang-Undang ASN. Katanya harap bersabar. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasi ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Satu informasi penting yang dikemas oleh Klik Pendidikan, di mana disampaikan bahwa pemerintah Indonesia sedang mengkaji revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan menentukan pemerintah di masa depan. Jadi, pemerintah Indonesia tengah memfokuskan diri dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas aparatur negara. Itu maksud dan tujuannya Bapak Ibu ya. Semua yang nanti yang telah dimuat di dalam draft revisi Undang-Undang ASN, bila disahkan, semuanya adalah sifat positif demi para ASN. Jadi ada 7 klaster yang menjadi fokus revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, yaitu pertama, penguatan sistem merit, berikut adalah penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, seterusnya kesejahteraan P3K, berikut pengurangan ASN melalui perampingan organisasi, berikutnya penyelesaian status tenaga honorer, kemudian digitalisasi manajemen aparatur sipil negara, serta peran aparatur sipil negara di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi inilah 7 klaster yang telah tercover yang dipikirkan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan yang sangat paling urgen adalah pembahasan mengenai honorer. Sehingga di sini dikatakan bahwa salah satu klaster yang mencuri perhatian adalah penyelesaian status tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang di wilayah Republik Indonesia. Ada 2,3 juta orang honorer yang sedang dibahas bagaimana penentuan nasibnya ke depan ini. Keputusan pemerintah untuk menghapuskan tenaga honorer pada November 2023 ini menciptakan kekhawatiran bagi jutaan tenaga honorer, walau penghapusan tersebut bukan PHK dan bukan pemecatan, tetapi penghapusan status dalam arti dialih statuskan. Semua nanti honorer ini akan dialihkan menjadi aparatur sipil negara. Itu maksudnya penghapusan status honorer dimaksud pada November 2023. Alex, seorang pejabat Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menegaskan bahwa tindakan ini tidak akan mengakibatkan PHK massal. Tegas itu Bapak Ibu ya, tidak akan mengakibatkan PHK massal. Pemerintah berupaya untuk mengangkat status mereka menjadi aparatur sipil negara secara bertahap dengan menjamin bahwa pendapatan mereka tidak bakal berkurang. Jangankan berkurang, pemerintah pun bersama dengan DPR RI sedang berusaha untuk memikirkan bagaimana supaya kesejahteraan para honorer ini semakin meningkat. Nah, tentunya supaya penghasilan para honorer ini meningkat, tidak ada jalan lain selain mereka itu diangkat menjadi aparatur sipil negara. Dengan pendekatan ini, katanya kita memiliki kesempatan untuk melindungi dan memastikan kelangsungan pekerjaan bagi 2,3 juta tenaga honorer ini. Jadi di saat yang sama, kita akan mendorong mereka untuk menjadi aparatur sipil negara melalui prosedur yang ditetapkan, seperti rekrutmen yang akan datang pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya, kata Alex.
selaku Deputi SDM Kemenpan RB. Jadi, mendorong profesionalisme dan kemajuan di Indonesia. Maka revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bukan hanya sekedar perubahan administratif, melainkan suatu upaya untuk menciptakan aparatur negara yang lebih profesional dan berkomitmen dalam melayani masyarakat. Tujuan akhir dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah menghadapi tantangan jangka pendek, menengah, dan panjang dalam manajemen aparatur sipil negara. Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi fokus sebagai langkah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Dengan langkah-langkah yang disusun dalam klaster-klaster tersebut, pemerintah berharap dapat membangun aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan selaras dengan misi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan perkembangan yang berkelanjutan. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu ya, terkait dengan apa dan bagaimana mengenai revisi Undang-Undang ASN, kemudian dampaknya terhadap Bapak Ibu honorer, serta tujuan dan maksud positif yang telah termuat dalam revisi Undang-Undang ASN yang sedang dibahas dengan serius oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentunya penantian para honorer ini menggebu-gebu supaya segera revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini ketuk palu dalam waktu cepat demi jaminan hidup dan jaminan nasib, jaminan karir, serta jaminan lain yang ada hubungannya dengan para honorer ketika nantinya sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu P3K maupun PNS, P3K full time, P3K part time, tentunya yang menentukan itu adalah keputusan pemerintah. Yang jelasnya di sini disampaikan bahwa dari 7 klaster yang telah termuat di dalam tujuan ini, termasuk dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yang paling mencuri perhatian katanya adalah penyelesaian status tenaga honorer yang berjumlah mencapai 2,3 juta orang di Indonesia. Ini tentunya sebagaimana hasil data pada pendataan honorer non-ASN pada tahun 2022 yang lalu, seterusnya diteruskan pada tanggal 15 sampai 31 Maret 2023, dan terjaring ada 2,3 juta tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk didata dalam database BKN. Semoga nantinya nasib para honorer yang 2,3 juta ini bisa mencapai impiannya menjadi aparatur sipil negara dengan disahkannya RUASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.